belajar memang mesti pakai tisu kalau ya. Ada pernah itu pakai tisu, pakai sama kalau dia pakai air, gosok-gosok di bolak-balik, tambah meleleh gitu. Sebentar kita dilarang kalau air. Ya ada caranya, nanti ada diajar oleh orang kesehatan kalau tidak salah itu nanti ajarkan cara pemakaian toilet atau kamar kecil di pesawat. Ya makanya tahan-tahan gitu, karena kan lama kita pesawat berapa kali makan. Ya jadi pelan-pelan pergi makan apa sih, jangan langsung dicampur. Ya, karena begitu biasa pramugari begitu, karena kita tanya Bapak Ibu, pokoknya tidak ada yang mau itu pasti baik sama-sama kita. Tidak ada. Pelayan itu akan baik sama-sama kita. Nah insya Allah selama hari kemudian naik pesawat juga begitu. Jadi memang ada fasilitas tersendiri. Terus hak-hak untuk ibadah sholat di atas pesawat, insya Allah nanti ada pembimbing ibadah yang akan mengarahkan kita. Nah, itu selama di pesawat ya kita zikir saja dulu, kalau tidak zikir sampai tidur ya itu saja kita lakukan. Karena tidak boleh, tidak bisa juga apa. Oke. Ya. Tidak boleh juga banyak bergerak. Itu di pesawat itu hak-hak kita semua. Jadi kalau misalnya berumpi waktu makan atau berumpi ya waktu makan, ya kita harus mau minum kopi bisa dibisi-bisi itu ada. Aku kalau tidak minum kopi, nah setelah itu sepertinya minta merokok. Jadi yang merokok, gorengnya nanti disimpan saja di asrama haji sebelum naik bus ke bandara. Ya, pernah ada terjadi kasus mau sekali merokok dia masuk ke toilet, kamar mandi merokok, ketahuan, bahaya. Jadi kalau ada yang merokok, suka merokok ya tahan lagi dulu selama di pesawat, enggak tidur pergi saja. Ya. Kalau bangun kita zikir, kita berdoa supaya insya Allah perjalanan kita dilancarkan. Itu selama di pesawat. Jadi setelah kita mendarat, jadi ini tadi pesawat sudah selesai, kita hak-hak kita sudah. Mendarat kita di bandara, kalau gelombang pertama itu mendarat di Madinah langsung. Gelombang kedua mendarat di Jeddah. Gelombang pertama yang mendarat di Madinah, nanti pulangnya Jeddah, lewat Jeddah. Tidak bolak-balik lagi kayak dulu. Dulu satu di bandara Pak, hanya Jeddah. Jadi gelombang pertama tetap mendarat di Jeddah, naik bus lagi 4 sampai 6 jam menuju Madinah. Nanti mau pulang lagi juga begitu. Nah, itu capek jemaah. Nah, ternyata setelah berfungsi bandara Madinah, gelombang pertama tiba di Madinah, nanti setelah sudah baik baru kembali pulang. Begitu juga sebaliknya. Ya, jemaah yang tiba gelombang kedua tiba di Jeddah, nanti pulang lewat bandara Madinah. Jadi tidak bolak-balik lagi, insya Allah bagus nih. Nah setelah tiba di bandara, insya Allah ya kita diharapkan untuk tertib saja, karena tidak usah khawatir ada petugas yang di situ lagi sudah diarahkan laki-laki bisa dengan perempuan. Tempat pemeriksaan barang dan pemeriksaan imigrasi, paspor apa semua, ya diperiksa semua. Jadi nanti ini saya lupa di asrama haji semua baru kita dikasih paspor lagi sebelum naik ke pesawat, sebelum naik bus menuju bandara. Ada juga nanti dikasih gelang identitas. Semua yang diberikan nanti di asrama haji, apakah itu kertas-kertas yang ditempel di depan tak, jangan kita juga duit.
karena itu semua tanda-tanda. Karena biasa jamaah ada yang bukan kesasar atau bukan tersesat, cuma tidak lihat di hotelnya. Tidak lihat di hotelnya, kembali dari masjid itu yang banyak. Jadi bukan kesasar. Bilang dari mana kita kesasar? Bila tidak, cuma saya tidak lihat hotelku. Iya. Nah itu gunanya semua itu tanda-tanda yang diberikan di asrama, jangan dilepas. Nah begitu juga pada saat tiba itu nanti kita langsung diangkut ke hotel di Madinah. Sebelum biasa turun itu kita diberikan kartu alamat untuk hotel itu. Jadi apa yang diberikan semua yang namanya itu kertas-kertas ada kayak kartu nama, kok simpan saja, jangan dilain. Gunanya. Karena kita juga berpaksaan. Padahal itu alamat hotel, nomor HP-nya hotel, nomor mantapnya, apa semua. Jadi kalau kita kesasar itu, makanya dibawa terus kemanapun kita pergi. Itu yang dikalungi itu tas-tas kecil kan, dibawa terus karena isinya semua di situ. Nah itu nanti dibawa kemana-mana. Kalau kita kesasar, langsung saja kasih lihat polisi. Tapi kalau sendiri kayak pelajar merokok jangan, harus kayak berdua. Nah sebentar saya sampaikan pada selanjutnya itu ya, kenapa kita harus hati-hati begitu ya, karena sebentar ya. Jadi tiba di Madinah, apa yang dilakukan di Madinah ya itu kan sholat arba'in, 40 waktu sholat. Jadi kalau tiba di hotel, pas tiba di hotel belum rapi-rapi lalu azan orang kita dengar langsung lagi mulai pergi, jangan. Belum dihitung juga itu, insya Allah tidak dihitung itu pada saat kita tiba nanti waktu sholat berikutnya. Kenapa? Diharapkan kita dulu istirahat, kalau perlu bari-bari dulu sampai segar baru. Karena di Madinah itu dekati semua dari masjid hotel tak, jalan kaki dia orang, jalan kaki. Tapi kalau salah jalan ya juga nanti tidak bisa pulang. Nanti muter-muter juga. Begitu di Madinah kelihatan dekat hotel kan di sini dilihat meneranya masjid, lalu dekat mandi. Padahal kalau jalan tidak lurus begitu, harus mungkin begini. Jadi harus dulu ada pengenalan lapangan, pengenalan medan. Jadi makanya nanti ketua kloter, ketua rombongan ya bagus itu dulu pergi lihat. Baru nanti ya jemaahnya ayo kalau mau ke masjid situ lebih dekat. Itu yang kita ikuti. Jalan kaki, jangan kita buru-buru. Sudah ji, insya Allah. Karena kita akan tinggal di Madinah 8 sampai 9 hari sesuai dengan jumlah 40 waktu sholat. Kalaupun kurang, jangan juga marah-marah. Kenapa? Karena tidak itu, insya Allah akan dapat. Karena itu juga bukan bagian dari haji. Jangan sampai banyak yang sampai tidak sah haji. Tidak. Semua kegiatan di Madinah tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Itu masih semua. Kita hanya pemerintah memfasilitasi supaya sayang kalau dia berhaji tidak diinjak di Madinah, tempat kelahirannya Rasulullah. Begitu. Makanya kalau misalnya lagi kurang sehat, kurang ibadah, jangan paksakan. Karena entah itu, insya Allah pahalanya sama. Karena kita sudah lihat kan, daripada kita paksakan sakit, nanti tiba saat mau ke Mekah puncaknya haji kita sakit. Jadi kita jaga itu kesehatan. Ya, selama itu nanti di Madinah ada ziarah. Ziarah itu adalah paket, sudah tidak dibayar. Misalnya dia ke Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, ya, ke Kampung Kurma, itu tidak dibayar, kecuali ambil di kurma beli ya bayar sendiri. Ya, itu sudah paket pengantarannya oleh panitia atau sudah
Itu yang tetap nanti jangan lagi kira nanti sebentar makanya nanti jangan. Pokoknya kita bisa makan yang lain. Karena apa namanya biasa kalau pagi sekali jam 6 atau jam 7. Kalau siang biasa jam 10 sudah dikasih nih untuk makan siang. Jadi begini, makanan itu 3 kali, tapi untuk sarapan dikasih di malamnya karena itu roti yang keras kan sarapan ya, bukan nasi. Tapi jemaah biasa karena tengah malam cium, jangan apa gitu, kesam dengan kopi. Jadi besok paginya jangan kita cari, kenapa malas sarapan? Ya kita makan di malam. Nanti jam 10 atau jam 11 pagi datang makan siang kan? Cuma masalahnya biasa kita sudah berangkat ke masjid. Nah, tapi kalau kita berangkat ke masjid, ya kalau kembali masih bisa dapat karena ketua rombongan, ketua atau biasa itu atau ketua kloter masih sudah nyimpan semua di depan kamar, sudah dibawa. Tapi kalau kita jamaah biasa begini, sholat dulu, namanya tanggung, ada itu punya asar. Sudah asar, nah enak terasa deh. Seperti baru mengajar sampai maghrib. Biasa beri jamaah, sudah maghrib, aku tunggu. Kalau balik lagi, tunggu sampai isya. Nah, ada segitu jamaah. Makanya kalau begitu karena kita sendiri yang memang mulut-mulut pulang jangan memang dicari karena di alam itu. Ya biasa kita di panitia itu ditanya wartawan, kenapa ini ada jemaah di sini tidak dapat makan? Karena dulu saya tanya itu. Dan dari mana kita? Sejak sholat dulu Pak, saya di dalam baru gak pulang saya cocok. Tidak dapat karena sudah lewat. Kalaupun kita dapat ada di situ masih nih. Ya. Jadi usahakan setiap waktu pergi. Ada di bus 24 jam itu berputar. Kalau nanti di Mekah, kalau di Madinah belum ada bus. Tapi biasa tinggal begitu. Saya kan gaji pulang pergi dulu makan, dan sekarang kembali lagi. Ya, itu di Madinah. Baru berangkat supaya di sana tidak setengah mati lagi cari. Karena kalau kita lagi cari di sana, banyak juga yang terus terkait dengan barang-barang yang di sana yang dijual, yang pakai terlalu tadi karena lihat barang dari mana. Kalau kayak terkait dengan kopi ya, songkok putih itu lihat dulu, jangan sampai produksi dari Bang dulu gitu sama Pekalongan. Pernah saya lihat tanya mana? Oh di Indonesia sebenarnya, Indonesia, kamu jangan kembali di Indonesia. Yang asli di sana, makanya tadi disebut di sini video. Ya silakan beli kurma secukupnya. Yang asli di sana kurma hanya air dan air Zam-Zam. Yang lainnya tidak ada. Semua barang dari luar. Yakin begitu saja. Yang asli di sana kurma, air Zam-Zam, dan minyak. Apa namanya BBM? Itu dia yang asli. Kalau yang lain itu dari luar semua. Banyak. Nanti bilang banyaknya pisau, banyaknya apel, banyaknya anggur, banyaknya ini. Asalnya dari luar semua. Begitu. Iya, betul. Nah, ada satu kebaikannya di sana itu, insya Allah itu orang-orang kayanya orang Arab itu berlomba-lomba itu biasa bersedekah. Makanya biasa itu caranya biasa kalau di masjid di luar Masjidil Haram atau di luar di masjid-masjid. Nah itu yang biasa ada bawa di situ untuk dia bagi-bagi untuk apakah itu kurma, air Zam-Zam, makanan-makanan biasa. Ini terkait dengan ibadah itu kan biasa di hotel rata-rata ada masjid dekat, masjid biasa. Jadi kalau tidak sempat kita Masjidil Haram di situ mungkin apa aja itu di berjamaah.
Misalnya ya kehabisan tadi bus sudah pergi semua. Jadi saya kira banyak sekali sebenarnya hal cerita-cerita yang terkait dengan situasi di sana, tetapi itulah yang secara umum bahwa kita harus mengikuti aturan, kita harus kompak. Insya Allah nanti kita ini kalau yang kloter 2 itu bergabung dengan Maros dan Sidrap. Kalau yang kloter 16 dengan Pangkep dan sebagian Papua kayaknya. Ya. Tapi kalau Papua itu orang dari sini tuh semua. Kalau dari Papua kita temani bergabung, itu jangan pergi khawatir. Panitianya itu yang ngasih orang di sana. Kalau jamaahnya sangi orang dari sini nih, udah sukses. Ya makanya biasa disilakan Papua Bugis Makassar. Papua tapi orang Bugis Makassar di sana yang penuh. Atau tambah sedikit dengan Jawa. Jadi jangan lebih bagus itu. Jadi insyaallah sekalian yang sempat saya sampaikan, kalau ada mungkin ada yang mau sharing atau apa ya satu atau dua silakan supaya kita bisa. Dan silakan Bapak dulu si Maya. Kita bisa ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung saja Pak. Dari sekian banyaknya materi yang kami peroleh ini mengenai manasik haji, sangat minim yang menyinggung mengenai masalah tata cara kita berkurban di atas. Bagaimana pengurusannya itu seandainya kita mau berkurban ataukah ada dam apa segalanya. Itu saja Pak. Kalau singgung itu karena memang itu sudah sudah otomatis biasa di sana. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau ternyata bapak-bapak ibu-ibu yang masuk dalam kelompok bimbingan itu biasa dikoordinir. Yang tidak bisa juga itu nanti ada dua di sana. Boleh kita melalui ketua rombongan atau ketua tertak atau langsung ada bank di sana dipersiapkan. Bisa di store ada namanya Bank Ar-Rajhi. Nah, di situ. Jadi ada di situ Pak. Boleh kita nanti itu akan ada bukunya yang di sana dibawakan dari sektor. Jadi jamaah yang mau menyetor kurban itu bisa melalui Bank Ar-Rajhi dengan nomor sekian. Jadi bisa minta tolong kepada petugas Pak. Jadi itu begitu mekanismenya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami ingin tanyakan berhubungan dengan materi hak dan kewajiban. Tapi sebelumnya saya mewakili jamaah dari Barombon dan Palangga mengucapkan terima kasih atas hak-hak kami yang sudah dipenuhi oleh KUA, Kantor Usaha Agama Palangga dan Barombon. Luar biasa. Jujur banyak jamaah di luar Kabupaten Goa merasa iri dengan manasik yang dilakukan oleh Goa Palangga, terutama Goa Palangga dan Barombong. Kenapa? Karena mereka nanti 1, 2 minggu, 3 minggu baru dia dadakan, sementara kita ini sudah berlangsung lama. Dan melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Kantor Usaha Agama yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa dalam hal memenuhi hak kami. Hanya saja jujur kami punya impian mau berangkat bersama-sama seluruh jamaah dari Goa, karena kami merasa kebersamaan kami ini sudah menyatu. Nah, makanya jujur saya pribadi agak kecewa sedikit karena tabik saya sudah diajari tentang positif thinking, maka saya berusaha menerima itu, bahwa ini adalah bagian daripada yang Maha Kuasa mengatur. Kalau kita ikut gelombang pertama itu yang Maha Kuasa, dan yang kedua juga begitu. Intinya kita semua sama-sama berangkat ke tanah suci. Cuma kami masih bertanyakan bagaimana sih prosedurnya, kenapa ada
yang notabene mendaftar di urutan, dia punya nomor porsi urutan pertama, awal-awal kok dia berikut di gelombang kedua. Ada yang mendaftar belakang-belakangan ikut di gelombang pertama. Tapi kami sudah menerima banyak informasi bahwa ada kebijakan seperti ini, dan kami pribadi sudah ya positive thinking bahwa mungkin itulah namanya kebijaksanaan, di balik kebijaksanaan ada kebijakan. Nah, seperti itu. Kemudian 1 bulan yang lalu keluarga kami, saudara-saudara kami juga sempat di PHP dengan jamaat cadangan. Ini titipan, Pak. Pertanyaan titipan. Dia bilang begini sama saya, Pak. Tolong ditanyakan kepada Kemenak, bagaimana nasib saya? Apakah sudah tertutup harapan untuk berangkat tahun ini, atau masih ada peluang? Nah, seperti itu. Ini titipan pertanyaan dari kami. Tidak enak juga kalau amanah baru saja disampaikan. Kemudian ya, alhamdulillah keluhan beberapa jamaah tentang batik sudah kain batik dan pakaian sudah ihramnya sudah dipenuhi. Alhamdulillah sejak kemarin kami gelisah juga karena kenapa ada kami sebagai ketua Regu merasa ibah kenapa ada yang begini, tapi alhamdulillah pihak bank sudah memenuhi hak kami. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaan kami ada sedikit yang, tapi jujur ini adalah ungkapan hati kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga berbeda-beda. Mungkin ada yang lambat, ada yang cepat. Tapi insya Allah semua yang penting kita cepat sampaikan ke Pak Kua atau nanti ke Kemenak, nanti kita koordinasi dengan Pak. Jadi semua alhamdulillah insya Allah bisa terselesaikan. Penting komunikasi dari lancar. Nah, itulah haji. Terus yang kedua tentang cadangan. Jadi memang ya namanya cadangan apa, ada 2 kemungkinan. Insya Allah berangkat saja karena itu tergantung dari yang sudah itu apakah ada batal atau apa. Jadi sini tergantung dari situ. Jadi memang kita juga tidak bisa bilang putus saraf atau tidak. Tapi yang jelas insya Allah tahun depan ya itu sudah menjadi prioritas. Jadi itu. Jadi ada itulah tadi kalau kita positif thinking, husnuzan ya itu insya Allah semua ada hikmahnya, ada hikmahnya. Karena jangan Pak. Nah itulah tadi terkait dengan pertanyaan pertama. Kita mestinya 597 dan itu biasanya pasti kita ada 1 kloter yang utuh dan semua orang tua tidak ada yang campur. Nah, itu yang selebihnya itu ya seperti itu. Oleh karena itu dengan itu tadi lagi bahwa ya kita tidak pernah sangka-sangka bahwa ada pemotongan itu karena corona. Jangankan ya 2 tahun kan semua tidak ada. Alhamdulillah ini ada walaupun 48%. Ya itulah. Nah kita juga tidak pernah sangka-sangka jadi potong lagi, tidak ada lagi pembatasan umur. Jadi ini aturannya Arab Saudi. Jadi persoalan kuota dan apa itu Arab Saudi. Kalau persoalan misalnya penetapan kloter dan sebagainya, ya itu memang ada hal-hal teknis yang tidak bisa kita ini. Karena kalaupun diurut juga itu juga nanti akan juga ada pasti ada juga yang terpisah. Makanya itu tadi kenapa ada yang mungkin nomor ini awal tapi dari belakang ya karena tadi ada penggabungan gitu Pak. Terus yang kedua ya memang itulah ada hal teknis. Kemudian kenapa kita misalnya juga ini dipecah jadi 2 kloter? Ya itulah tadi. Saya sudah berjuang karena saya juga tidak bisa memaksakan saya karena saya sudah tahu juga itu memang suka dukanya dinamikanya mengatur itu karena saya 12 tahun selalu bersama teman-teman sana. Cuma kemarin malah dia bilang Pak, bisa kan dipecah 3 ini 2 saya bilang ya sudah persoalan kalau mau pecah 3 2 mau saja kalau memang tidak bisa tidak. Karena konsekuensi juga kita daerah penyangga Pak. Jadi yang selalu dipecah itu artinya minimal 2, tapi kalau ada kalau tertutup kalau misalnya kuota normal itu Makassar. Itu Makassar biasa tidak itu begitu Pak. Kalau tadi prinsip husnuzan positif thinking yang muncul insya Allah juga
pasti apapun suka dukanya kita pasti akan mendapatkan kemudahan. Itulah haji, Bapak Ibu sekalian. Karena biasa juga begitu, kita tidak sangka-sangka saya mungkin sekarang kena racun, tapi di perjalanan ternyata sama juga, selalu menjadi pengalaman. Jamaah itu kalau mau naik bus biasa berebut, naik. Kalau perlu dia berdiri, jangan. Biar kami dulu. Kalau perlu kita tunggu bus terakhir, itu biasa longgar. Jadi haji itu begitu. Jadi kita makanya tadi dikatakan di video itu jangan terburu-buru, sesuaikan karena pasti kita kehilangan hak kita. Itu anunya intinya. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya kira kalau kita semua seperti ini tadi bahwa itu kita dahulukan husnuzan, insya Allah. Cuman ada tadi dibilang sabar, ya jangan juga sabar dalam arti masa bodoh. Misalnya begini, kita di sana sudah terlambat 3 jam, misalnya makan siang, mestinya datang jam 12. Mau asal belum datang, dan sabar saja. Ini bukan yang dimaksud. Harus bertanya. Kita tanya ke petugas ke Bumi. Apa yang belum datang ini? Jam mana? Jadi bukan karena dibilang sabar, berhusnuzan, kecuali kita sudah bertanya lalu dia bilang macet. Nah itu kan sudah. Karena biasa juga begitu. Lagi kalau proses Arab Mina, baru kita kembali dari Mina, itu selalu terlambat itu namanya makanan karena macet. Masih tulang orang. Apalagi misalnya kita nafas untuk kembali ke Mekah, kita tunggu makanan kita itu pasti lama-lama. Iya. Makanya perlu tadi itu disetati. Makanya uangnya jangan dikasih habis belanja, simpan-simpan untuk kondisi darurat begitu. Karena biasa kalau kita dari Arafah Mina lambat-lambat biasa makan apa? Bukan lambat di bawah, tapi memang macet. Di sana itu luar biasa karena macetnya satu arah dan harus mutar. Nah, itu yang biasa terjadi Bapak Ibu sekalian. Saya kira insya Allah kita hari ini dan selanjutnya kita berdoa, kita berzikir, bertawakal kepada Allah. Oh ada satu lagi terakhir. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya ingin tanyakan di sini Pak, mungkin juga perlu atau tidak, ada yang menganggap tidak perlu, tapi ini menjadi masalah. Ya, mengapa? Itu masalah pakaian ini bagi wanita. Yang pakaian putihnya itu, ya, yang kadang ada yang punya variasi, kayak pakai manik-manik apa segala. Ini ada yang menyampaikan bahwa tidak bisa dipakai naik pesawat. Baru saya dengar ada dari peserta dari bagian barat yang mengatakan kita tidak ada informasi dari itu. Saya bilang kalau kita Palangga lengkap, semua ya yang akan mengkhawatirkan itu disampaikan. Itu yang saya pertanyakan Pak. Terima kasih. Kami adalah gelombang kedua masuk di asrama haji itu pukul 19.00, artinya pukul 7 malam. Dan untuk pemberangkatan dari rumah ke Kemenak itu pukul berapa harus sampai di Kemenak. Yang kedua, pakaian yang kami gunakan itu adalah pakaian batik dengan bawahan apa? Iya. Dan yang ketiga, kapan penerimaan kopernya? Terima kasih. Kalau nanti insya Allah kita mau berangkat itu harus pakaian batiknya seragam. Mungkin yang dimaksud ibu ini misalnya mau pulang ya pakai di bawah itu tidak boleh. Kalau misalnya variasinya itu dari pisau atau apa itu tidak boleh. Tidak dia bu, tidak dia mungkin itu sudah begitu. Kalau ada variasi itu tidak. Nah diatur yang penting pakai kipas ini. Kecuali yang digantungkan itu pisau silet atau apa ya itu dilarang. Variasinya. Kalau mani-mani ini apa ya?
misalnya kan dia harus diterima jam 7 di asrama haji. Kita perhitungkanlah 1 jam atau 2 jam karena mungkin macet atau tidak malam karena bus dipakai. Ya itulah itu 2 jam kita tinggalkan di sana. Ya mungkin asal baru ya atau sesudah asal baru ada di misalnya. Ya artinya juga terlalu cepat, jangan juga terlambat. Jangan kalau bilang mau masuk asrama jam 7, pagi-pagi datang di situ. Terlalu banyak itu enggak. Bagus kalau nanti sudah baik makan, kalau perlu makan sore harus semua pergi ya. Jadi itu. Ya. Ya boleh itu nanti teknis, nanti panitia jadi bisa. Ya itu nanti diatur oleh antara panitia insyaallah. Karena juga sholat kita juga sudah boleh kita masuk dalam musafir. Boleh. Jadi bisa nanti masuk jam 7, nanti sholat isya jamaah takhir di ya nanti bagus kalau di jamaah takhir di asrama haji. Itu. Jadi terus yang berikut tadi apa tadi? Sementara di sekarang. Sementara dicek untuk tandanya supaya seragam untuk Bapak Tengkoa nanti insyaallah melalui Pak KUA. Yang jelas insyaallah pokoknya tidak diberikan pada malam mau berangkat, masih sebelumnya. Sudah ada kesempatan ngisi. Ya, sudah kan. Ada saya ingatkan. Misalnya yang gelombang kedua itu baik laki-laki maupun perempuan bagian ihramnya. Jangan disimpan semua ini misalnya bawa kedua, simpan di koper besar 1, bagasi, simpan di tentengan 1, karena kita sudah harus pakaian ihram ke sana. Begitu juga ibu-ibu. Karena biasa terjadi nanti tiba di sana, gimana? Padahal koper sudah dibawa ke pesawat, terpaksa beli yang baru. Nah, jadinya 3 bagus juga, jadi 3. Jadi itu Bu yang teknik-teknik anunya ya, teknik-teknik keberangkatannya dan lainnya. Sudah Bu ya? Masih ada ya? Apa namanya? Tapi yang terpenting itu kan batiknya sebenarnya juga, karena itulah yang akan menjadi tanda di sana. Ya. Saya kira itu, dan mungkin nanti ada informasi yang disampaikan oleh panitia terkait itu juga. Kapan mau dibagi pokoknya apa semua ya itu, tapi yang jelas insyaallah akan lebih cepat sementara diselesaikan. Saya kira demikian yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi jangan berhenti belajar, manasik dan seterusnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sablon itu akan diinformasikan batik pada saat berangkat, mulai dari rumah ke pesawat yang bertransit sampai tiba di Arab Saudi, wajib memakai batik. Syal itu tertulis Kabupaten Goa, jadi itu akan sangat berfungsi ketika ibu ke Masjidil Haram,